Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama bani adama bil ilmi wa amara al malaikata bis sujudi li adama bisababil ilm. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamun nasi billah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah Quran Darul Fatah Cabang Natar Tanjung Sari, Ustadz Agung, dan juga jajaran staf manajemen Sekolah Quran Darul Fatah Lampung Selatan, dan yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, Umi dan Abi wali murid Sekolah Quran Boarding Darul Fatah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, kita bisa duduk di sini dalam rangka, dalam tujuan kebaikan, yaitu pengajian, tazkirah, dan juga nanti akan ada pengambilan rapot yang merupakan hasil belajar Ananda selama 3 bulan belakangan ini. Abi dan Umi sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya itu bisa dibuktikan dengan Allah Ta'ala berikan taufik kepada hamba tersebut. Dalam satu hadis Nabi nyatakan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan fakihkan, Allah akan pahamkan hamba tersebut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Hanifah mendefinisikan faqih, mendefinisikan fikih itu sendiri sebagai tarkul ajil lil ajil, meninggalkan perkara yang dahulu, yang instan, yaitu dunia, demi mendapatkan akhirat. Ini orang yang faqih. Orang yang faqih adalah orang yang bisa melakukan skala prioritas, bahwasanya yang terpenting adalah akhiratnya, sehingga apa? Dia korbankan sedikit kebutuhan dunianya demi akhiratnya. Termasuk keputusan bapak-bapak, abi-abi, dan umi-umi sekalian memasukkan Ananda ke Sekolah Quran Darul Fatah. Ini adalah bentuk fahamnya Umi dan Abi akan tujuan yang hakiki, bahwasanya kita tentu ingin untuk terus bersama dengan anak-anak kita. Kita ingin untuk membersamai anak-anak kita ketika tumbuh kembangnya. Kita ingin memantau perkembangan anak kita setiap saat. Kita ingin memenuhi segala kebutuhan anak kita. Tapi apa?
kita korbankan keinginan kita tadi dengan kita tahan rasa cinta kita, kita masukkan anak kita ke sekolah Quran, boarding, Darul Fatah. Yang mana kita tidak bisa bertemu dengan anak kita setiap waktu, setiap saat. Yang mana ada batasan-batasan waktu, kapan anak bisa pulang ke rumah, kapan orang tua bisa menjenguk. Kita lakukan ini semua mudah-mudahan karena kita benar-benar faham bahwasanya dengan melakukan hal ini dapat memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita yang sifatnya selama-lamanya. Abi dan Umi sekalian, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in minhum ma nawa. Kata Rasulullah, sesungguhnya untuk setiap orang, untuk setiap amal yang dilakukan seseorang, itu ganjarannya tergantung daripada niatnya. Yang di atas, umi-umi sekalian, kata Nabi SAW, umi-umi bisa ditahan dulu. Kata Nabi SAW, setiap perbuatan kita itu diganjar oleh Allah berdasarkan niat yang kita niatkan. Maka tidak menutup kemungkinan tujuan daripada Abi dan Umi memasukkan anaknya di sini ada beraneka ragam. Ada yang sebagian memang niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala, tapi ada yang sebagian supaya anak saya bisa jadi qori, supaya anak saya bisa nanti jadi pejabat, dengan sekolah Quran Darul Fatah terkenal bagus, habis itu saya bisa mendapatkan pujian dari orang lain, anak saya qori jadi dapat pujian dari orang lain. Kalau kita masih ada niat seperti ini, maka ini tentu niat yang salah, maka ini perlu kita rubah. Kita niatkan anak kita masukkan ke sini adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya keduniaan. Tetapi kita mau anak kita di sini ini agar anak kita bisa jadi aset akhirat kita. Kata Nabi juga, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang meninggal dunia, maka amal ibadahnya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang terus bermanfaat untuk orang lain. Dan yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian yang terakhir adalah waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kita harapkan, kenapa kita masukkan anak kita di Darul Fatah, ini bisa jadi investasi kita, bisa jadi anak kita soleh, yang mana anak tadi tidak pernah lupa untuk mendoakan kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Ini yang harus kita jadikan tujuan daripada kita menyekolahkan anak kita di sini. Abi dan Umi sekalian, perlu kita juga fahami bahwasanya sebenarnya kewajiban untuk mendidik anak ini adalah kewajiban orang tua. Nabi SAW juga bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum wahum abna'u ashri sinin. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian untuk sholat
ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sebagai pelajaran ketika mereka masih meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Dari hadis ini kita bisa paham bahwasanya tujuan mendidik anak, tugas mendidik anak itu sebenarnya diembankan kepada kedua orang tua, terlebih seorang ayah, bukan hanya mengajarkan sholat, tetapi pengetahuan keislaman agar anak tadi bisa berislam dengan baik, mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang akidah tauhid, memperkenalkan kepada Allah, memperkenalkan kepada Rasulullah, puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang maklum fiddin bid-darurah, itu semua adalah kewajiban orang tua pada asalnya. Mendidik anak, memperkenalkan anak kepada Allah, asal muasalnya adalah kewajiban seorang ayah. Tapi karena keterbatasan ilmu atau mungkin karena kesibukan, kemudian kita delegasikan kewajiban tadi ke sekolah. Kita datang ke sekolah, kita melihat mencari sekolah mana yang baik untuk anaknya, kemudian kita titipkan anak kita di sana. Tapi apa? Ini asalnya adalah kewajiban kita. Ini yang kadang kita nggak paham. Seolah-olah kewajiban kita selesai dengan kita menitipkan anak kita ke sekolah, selesai. Padahal bukan. Guru dan sekolah hanya membantu para orang tua menyelesaikan, mengemban tanggung jawab dan kewajiban yang seharusnya memang dipikul oleh orang tua. Maka sangat ajib sekali, dan ini juga menjadi penyakit kenapa pondok pesantren sulit maju. Kadang-kadang pondok pesantren ini menjadi alternatif terakhir untuk orang tua yang sudah tidak bisa mendidik anaknya. Anak-anaknya udah nggak bisa dididik, anak-anaknya udah kecanduan game. Orang tua udah kehabisan pikir, kehabisan ide untuk mendidik anak-anak. Kemudian apa? Kemudian dialternatifkan anak ini masuk ke pondok pesantren. Jadi seolah-olah pondok pesantren sebagai tempat rehabilitasi. Orang tua yang udah merasa nggak sanggup untuk mengurus anaknya, anaknya dimasukkan pondok pesantren. Habis itu orang tua marah ke pondok pesantren, kok ada kasus pencurian, kok ada kasus bully. Kadang lupa kenapa anaknya dimasukkan pondok pesantren. Maka ini kita ingat, mendidik anak ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Sedangkan para guru, para musyrif, sekolah yang ada ini cuman membantu. Dan kemudian sekarang yang jadi fenomena adalah kita kadang sudah menyerahkan amanah ini kepada guru, kepada sekolah, kepada pihak pondok, tetapi di tengah perjalanan kita merangkap jabatan, jadi asesor, jadi reviewer. Ketika bertemu anak yang ditanya makannya gimana nak, ketika bertemu anak nanti yang ditanya asramanya bagaimana nak, ujungnya apa? Komplain. Komplain ke pondok. Ini gimana makannya, ini gimana asramanya, kok nggak layak. Kita lupa bahwasanya ini sekolah ini membantu kita. Sekolah membantu kita untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kita, kita lupa. Terus kita jadi asesor, kita jadi reviewer yang mereview sekolah. Ini gurunya kok galak,
Maunya bagaimana bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Kita mau belajar yang bagaimana, anak kita mau dikasih pendidikan yang bagaimana? Apakah kita lupa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pelajaran yang didapat oleh Nabi Musa dari Nabi Khidir alaihi salam? Ketika Nabi Musa alaihi salam hendak belajar dengan Nabi Khidir, ini diriwayatkan oleh Allah karena penting untuk setiap orang tahu. Allah riwayatkan di dalam surat Al-Kahfi, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Jadi asbab cerita daripada Nabi SAW diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi Musa pernah ditanya, "Ya Musa, siapa orang yang paling alim?" Karena Nabi Musa nggak tahu ada nabi selain dirinya, maka beliau katakan, "Saya yang paling alim." Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Saya punya seorang hamba yang lebih alim daripada kamu." Maka kemudian apa? Nabi Musa ingin bertemu dengan orang yang Allah ceritakan tadi, dan Allah kasih tahu, kamu bisa bertemu dengan lelaki tadi dengan syarat nanti di tempat tersebut ikan yang kamu bawa akan hilang. Maka berjalanlah Nabi Musa alaihi salam dengan pengikutnya Yusha bin Nun. Di perjalanan tadi kita juga bisa belajar bahwasanya yang namanya belajar itu harus susah payah. Kadang kita belajar pengen instan, belajar via Zoom, belajarnya sambil tidur-tiduran. Kadang kita pengen instan, pengen mudah, belajarnya panggil guru privat di rumah. Tapi kita bisa lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika ingin belajar dengan Khidir alaihi salam, ini harus jalan dulu, harus menempuh perjalanan terlebih dahulu. Bahkan di sini Allah mention sesuatu yang penting, apa? Bekal. Atina ghoda'ana, bawa kemari bekal kita. Jadi yang namanya belajar juga perlu bekal. Perlu ada modal untuk belajar supaya apa? Supaya hati tenang. Supaya apa? Supaya hati anak bisa tawakal kepada Allah. Maka ada disediakan makan di pondok. Ini tujuannya apa? Biar anak fokusnya untuk tahsilul ilm. Fokus anak belajar di pondok apa? Belajar aja udah. Tinggal belajar aja udah, nggak usah mikirin tentang makan, udah nggak usah mikirin tentang bagaimana pakaiannya dicuci, udah ada laundry, semua disediakan. Karena memang fokus seseorang ketika berada di madrasah, ketika berada di pondok adalah tahsilul ilm, menghasilkan ilmu. Maka ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam menceritakan tujuannya. Beliau minta, hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Boleh enggak saya ikut kamu? Boleh enggak saya mulazamah dengan kamu supaya saya bisa belajar, supaya saya bisa mendapatkan ilmu yang telah kamu dapatkan? Tapi jawaban Nabi Khidir apa? Innaka lang tastati'a ma iya sabra. Kamu enggak akan pernah bisa sabar. Belajar itu keras, Pak. Belajar itu berat. Belajar itu dalam bahasa Arab wazannya adalah ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Yang mana ulama nyatakan ketika satu kata kerja dikasih tambahan ta, itu maknanya ada makna takalluf dan ada makna juhud. Yang namanya belajar harus susah payah. Yang namanya belajar harus mengorbankan sesuatu. Mengorbankan rasa cinta dengan orang tua mengorbankan rasa cinta dengan anaknya. Ini yang namanya belajar.
Belajar tidak didapatkan dengan sesuatu yang mudah. Maka kata Nabi Khidir tadi, kamu nggak akan sanggup belajar dengan saya. Kamu nggak akan pernah bisa belajar dengan saya. Maka Nabi Musa tetap tunjukkan semangatnya, bisa insya Allah, saya mampu insya Allah. Maka syarat daripada belajar, qala fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Oke, kalau kamu mau ikut saya, ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu nggak boleh nanya sebelum saya yang memberitahu. Kita kadang cepat sekali untuk reaktif terhadap respon anak. Anak nangis langsung datang ke pondok, langsung dicari musyrifnya, langsung marah-marah, langsung maki-maki musyrifnya. Anak ngadu sedikit, langsung kita temui gurunya, langsung temui kepala sekolahnya, tarik anaknya. Ini seolah-olah guru nggak ada harkat dan martabatnya. Padahal keberkahan ilmu ini juga harus Bapak ketahui, Bapak dan Ibu-ibu, Abi Umi ketahui. Kita belajar di pondok pesantren itu bukan cuman melulu soal kognitif, bukan melulu hanya sekedar membahas pengetahuan. Akan tetapi kita menyekolahkan anak kita di Darul Fatah, di sekolah yang berbasis pondok pesantren. Kami para alumni pesantren meyakini selain di dalam pembelajaran itu ada keberkahan. Konsep keberkahan nggak ada di sekolah-sekolah lainnya. Konsep keberkahan nggak ada di sekolah kurikulum nasional. Tapi konsep keberkahan ini sangat penting. Dia adalah variabel yang sangat signifikan yang menentukan kesuksesan anak di masa mendatang. Keberkahan. Keberkahan ilmu. Dengan keberkahan ilmu tadi apa? Ilmu yang dipelajari dapat memberikan manfaat kepada anak. Dengan keberkahan tadi apa? Anak tadi dapat ilmunya bisa diambil orang lain dan ilmunya bermanfaat untuk dirinya, ilmunya semakin mendekatkan dirinya dengan Allah. Guru saya sering membacakan hadis manis, dada ilman walam yasdat hudan lam yasdat minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah pengetahuannya, akan tetapi hidayahnya, kemampuannya untuk melakukan kebaikan tidak bertambah, maka sesungguhnya orang tadi itu tidak bertambah apa-apa kecuali semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Semasa di pondok inilah anak-anak kita belajar takwa. Ketika di pondok inilah anak-anak kita dilatih untuk takwa. Maka dua tugas anak di sini, menghasilkan ilmu dan juga mengusahakan takwa. Orang tua dukung hal ini. Orang tua jangan ngompor-ngomporin. Oh, anakku mau pindah aja, nak. Kita cari sekolah yang lebih bagus, nak. Bukan seperti ini, Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, abi umi sekalian, sebelum kita memilih sekolah untuk anak kita, cari dulu, lihat dulu, pertimbangkan terlebih dahulu mana yang mau dimasukin. Jangan karena satu kata orang kita belum pernah melihatnya langsung kita masukkan ke sana, terus ujung-ujungnya di tengah jalan, saya mau tarik anak saya. Ini kalau gurunya ndak ridho, ini berpengaruh kepada keberkahan anak. Keberkahan ilmu yang gurunya telah ajarkan kepada anak tersebut. Maka pesan daripada saya, kalau mau mensekolahkan anak, lihat dulu, perhatikan dulu, datangi dulu pondoknya, lihat aktivitas santrinya. Baru kalau kita udah yakin, masukkan anak ke sana. Dan memang Pak, contoh kalau kita belum lihat, kalau kita belum masuk, kalau anak kita belum berada di dalamnya,
pondoknya kelihatan istimewa. Wah, anak-anaknya gemuk semua, makannya berarti terjamin. Wah, pakaian anaknya bersih semua, laundrynya bagus. Wah, bangunannya tingkat. Itu kalau kita melihat dari luar. Tapi kalau kita udah di dalam, pasti akan kita lihat aib-aibnya. Sama kayak bapak-bapak, ibu-ibu sebelum menikah dengan pasangannya. Maka kelihatannya pasangannya cantik, kelihatannya pasangannya baik terus. Tapi apa setelah nikah kelihatan satu persatu aibnya. Oh, ternyata kentutnya bau misalnya. Oh, ternyata seperti ini perangainya. Oh, ternyata galak. Sama ketika di pondok. Cuman apa itu kita terima, itu yang harus kita sabar. Inilah syarat menuntut ilmu, salah satunya adalah sabar. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menendangkan sebuah syair, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghah wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin. Kata Sayyidina Ali apa? Kalian tidak akan mendapatkan ilmu sebelum memenuhi 6 syarat terlebih dahulu. Dan 6 syarat tersebut adalah pertama, kecerdasan. Ini yang juga beda dengan orang-orang, kalau saya dulu pernah mondok di Malaysia, ini beda orang-orang Indonesia dengan orang-orang Malaysia. Kalau orang-orang Malaysia punya anak 4, punya anak 5, itu anak yang paling pinter yang dimasukkan ke dalam madrasah. Tapi kalau orang Indonesia yang dimasukkan ke madrasah, yang dimasukkan ke pesantren, yang bermasalah sebagiannya. Insya Allah di Darul Fatah nggak ada. Tapi kebanyakan tadi orang Indonesia menganggap madrasah pesantren adalah alternatif terakhir. Ketika anaknya nggak keterima di sekolah negeri, ya udahlah nak, masuk pesantren aja. Ya udahlah katanya. Masuk madrasah aja nak, kamu nggak keterima di negeri. Astagfirullah. Gimana mau kualitasnya bagus? Kalau apa? Kalau dimasukinya tadi cuma seperti itu. Yang penting sekolah. Nggak keterima di negeri, ya udah masuk madrasah. Ya Allah. Syarat pertama adalah kecerdasan. Syarat yang kedua adalah zakaun wahirsun, yang belajar punya motivasi. Dan motivasi itu lebih dari internal, Pak, dari diri anak sendiri. Maka Abi dan Umi tadi seperti disampaikan oleh Abi Asep, kasih terus motivasi, semangatkan, beri semangat anak untuk bisa belajar lebih baik. Jangan dimarahi, jangan dibikin anak stres terus. Gerakkan motivasinya untuk tahsilul ilm, untuk menghasilkan ilmu. Dan yang ketiga, istibarun, sabar. Yang namanya menuntut ilmu capek, yang namanya belajar capek, tidur aja kalau kelamaan capek. Dan yang keempat adalah bulghah, modal. Ada SPP tadi, untuk apa? Untuk makan anak, untuk laundry anak. Dan kemudian anak diajarkan untuk irsyadu ustadzin, musyawarah dengan ustadz, tanya pendapat ustadz. Dan yang namanya belajar itu ndak instan, tulu zamanin. Belajar itu butuh waktu yang lama, belajar itu butuh kesabaran. Karena apa? Nggak ada yang instan. Makanya kalau dilihat, kok anak saya 1 tahun belum bisa tahsin, kok anak saya 1 tahun belum lancar baca Quran, perlu waktu yang cukup lama. Dan sebenarnya tadi kembali kepada masing-masing individu. Buktinya apa? Di Darul Fatah ada yang selesai 3 tahun 30 juz. Ada juga yang selesai 3 tahun 3 juz juga belum selesai-selesai. Maka semua ini mari
kita motivasi anak kita gerakkan semangat anak kita, kasih tahu mereka tujuan belajar adalah, tujuan di sini adalah belajar tahsilul ilm, menghasilkan ilmu dan juga menghasilkan ketakwaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena ada agenda penting selanjutnya, yaitu pembagian rapot hasil belajar Ananda selama mana setengah semester ganjil ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, benar datangnya dari Allah, salah dan kurangnya karena kekhilafan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu syukran kathiran li Ustaz Septian Pratama SPD SE. Semoga setiap apa yang kita dengar menjadi manfaat. Amin. Telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. قبل أن نختتم هذا البرامج نطلب عفوا منكم على كل خطيئات لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان. إلى اللقاء في وقت آخر. اهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Dan kepada pimpinan terhormat, dimohon untuk tidak berangkat dari waktu terlebih dahulu karena ada sedikit pengumuman dari Abi dan Putra mengenai PPDB. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah berikan kita kesempatan serta kenikmatan untuk bersama-sama hadir di sekolah kita tercinta ini untuk agenda bagian rapor Ananda kelas 7, 8, dan 9. Sebelum saya memberikan pengumuman tentang PPDB, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Insyaallah, nama saya adalah Abi Nurrian Syahputra. Sini anak-anak sering panggilnya Abi Buta. Di sini saya selaku guru bahasa Indonesia merangkap menjadi wali kelas 8 C Abdul Rahman dan juga wakil ketua penerima peserta didik baru untuk PPDB Sekolah Quran Darul Fatah tahun 2023-2024. Insyaallah, hadirnya saya di sini ingin meminta bantuan kepada Abi dan Umi semua untuk bersama-sama menjadi agen penyiar dakwah sekolah kita, untuk memperkenalkan sekolah kita kepada masyarakat luar yang belum tahu apa itu Sekolah Quran Darul Fatah. Insyaallah, setelah tentang PPDB Abi dan Umi. PPDB ini sudah dimulai dari bulan September kemarin. Insyaallah kita sudah melakukan penerimaan peserta didik baru jalur Inder yang mana insyaallah yang SMA Ikhwan sudah ditutup karena alhamdulillah kuota sudah terpenuhi oleh alumni kita sendiri. Dan juga sekarang masih tersisa
beberapa kuota untuk akhwat SMA. Maka program yang masih tersedia adalah insya Allah untuk SMP full day, SMP boarding, dan juga SMA akhwat. Untuk data keseluruhan sekarang sudah masuk 257 pendaftar untuk keseluruhan SMP boarding full day dan juga SMA akhwat. Maka insya Allah pembicaraan pada kesempatan kali ini memohon bantuan kepada Abi Umi untuk memperkenalkan, untuk mengajak rekan saudara di sekitar lingkungan kita untuk mengenal sekolah Quran Darul Fatah. Insyaallah setelah memperkenalkan juga mengajak atau mempersuasif rekan keluarga dan sanak saudara kita yang belum mengetahui apa itu atau seperti apa sekolah kita. Insyaallah ini akan menjadi jariah kita Abi Umi. Insyaallah ini akan menjadi tambahan amal yang akan terus mengalir, yang bisa kita bayangkan jika anak-anak kita dan juga semua yang telah kita syiarkan ini, mereka setiap hari membaca Al-Quran, yang mana insya Allah pahala akan terus mengalir kepada kita, karena alasan mereka di sini juga ada andil dari kita. Dan juga insya Allah nanti ada usaha dari tim PPDB dan dari sekolah untuk memberikan brosur yang akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing di dalam rapot para ananda kita. Dimohonkan untuk dapat abi-abinya yang sholat di masjid secara berjamaah untuk menempel, biasanya di masjid ada mading, menempel di mading-mading masjid supaya nanti orang-orang tahu bahwa di luar sana, di sini ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan tentang kecerdasan akademik, namun juga tahfiz dan juga kemampuan akhlakul karimahnya. Insyaallah itu adalah usaha dari tim PPDB dan juga sekolah. Dan juga dimohonkan kepada Abi dan Umi yang masuk ke dalam grup. Insyaallah para wali kelas biasanya rajin untuk memberikan narasi dan juga konten-konten yang itu memperkenalkan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Dimohonkan kepada Abi dan Umi untuk menjadi agen penyiar dakwah juga, untuk bisa menge-share itu ke grup-grup yang internal yang Abi Umi miliki, dan juga bisa memasang status tersebut sebagai status. Tujuannya sebagai usaha untuk menjaring orang-orang yang ingin anaknya belajar Quran tapi juga tidak ketinggalan pembelajaran akademis, yang tidak tahu kalau semua itu ada di sekolah kita, Sekolah Quran Darul Fatah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Dimohonkan sekali kepada Abi dan Umi untuk mensukseskan agenda kita, karena sejatinya sekolah ini bukan punya siapa-siapa Abi Umi. Sekolah ini adalah milik kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.